Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Rizkia dengan NIM 23040450116 dari kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, langsung saja kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan layanan atau RPL konseling individu dengan pendekatan kognitif behavioral atau yang biasa kita kenal dengan CBT. Nah, teknik yang saya gunakan ini adalah retribution, yaitu salah satu teknik dalam CBT yang berfokus pada membantu konselor melihat kembali suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih realistis dan seimbang. Layanan ini termasuk dalam layanan responsif di bidang pribadi sosial. Artinya, layanan ini diberikan untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah seperti mengganggu keseharian atau kesejahteraan emosionalnya. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu 1 kali pertemuan dengan durasi 45 menit dan dilakukan di ruang konseling. Nah, untuk tujuan dari layanan ini yaitu untuk membantu siswa memahami bahwa tidak semua kejadian atau masalah di dunia ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Kadang ada banyak faktor lain yang ikut berperan, baik dari lingkungan, orang lain, maupun situasi yang tidak bisa dikendalikan. Nah, selanjutnya mengenai gejala siswa. Dalam kasus yang saya angkat ini, siswa ini menunjukkan beberapa gejala yang cukup jelas. Yang pertama, siswa sering merasa bersalah meskipun bukan penyebab utama suatu masalah. Misalnya, ketika teman sekelasnya itu marah, nah ia tuh langsung berpikir bahwa pasti aku yang salah. Kedua, siswa ini mulai menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Ia menjadi pendiam, menghindari interaksi, bahkan cenderung menyendiri di kelas. Ketiga, ia itu mudah merasa cemas dan khawatir berlebihan terhadap penilaian orang lain. Setiap kali berbicara, ia takut salah, takut dikritik, dan takut tidak diterima. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di kegiatan sekolah, seperti saat bekerja kelompok atau mengikuti organisasi. Ia sering merasa tidak percaya diri, bahkan berpikir dirinya itu tidak cukup baik untuk diterima oleh teman-temannya. Nah, yang terakhir ini, siswa sering menunjukkan pikiran negatif terhadap dirinya sendiri setelah mengalami konflik. Dari gejala-gejala ini terlihat bahwa siswa itu memiliki kecenderungan self-blaming atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Nah, selanjutnya mengenai permasalahan. Permasalahan utama yang saya temukan adalah adanya pola pikir maladaptif berupa self-blaming dalam masa remaja. Nah, hal seperti ini biasanya sering terjadi karena remaja sedang berada pada tahap pencarian identitas diri dan mereka sangat sensitif terhadap penerimaan sosial. Namun bila dibiarkan, pola pikir seperti ini biasanya bisa berdampak negatif, misalnya bisa menurunkan harga diri, memunculkan rasa cemas sosial, bahkan membuat siswa sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan teknik retribution, yaitu yang menggunakan bagian dari CBT. Nah, teknik ini membantu siswa meninjau kembali cara berpikirnya agar lebih objektif. Siswa diajak untuk melihat bahwa tidak semua hal buruk terjadi karena dirinya. Bisa jadi ada faktor situasional, kesalahpahaman, atau bahkan kondisi emosional orang lain yang mempengaruhi hal atau situasi tersebut. Nah, melalui teknik ini, siswa bisa belajar untuk berpikir lebih seimbang, menerima diri, dan berinteraksi dengan orang lain secara lebih positif. Dengan begitu, siswa tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah, tapi mampu mengambil pelajaran dari setiap pengalamannya. Nah, di sini fungsi layanan dari RPL saya yaitu layanan ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi korektif, yaitu membantu siswa memperbaiki pola pikir yang keliru menjadi yang lebih realistis dan adaptif. Yang kedua, fungsi pemahaman, di mana siswa dilatih untuk memahami bahwa dalam setiap peristiwa selalu ada banyak faktor yang memengaruhi hasilnya, bukan hanya dirinya sendiri. Ketiga, fungsi pengembangan, yang mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan reflektif serta mengelola emosional yang lebih sehat. Dan yang keempat adalah fungsi preventif, untuk mencegah munculnya perasaan bersalah berlebihan yang dapat berkembang menjadi stres, cemas, atau bahkan depresi ringan. Dan yang terakhir yaitu fungsi saling terhubung dan mendukung terciptanya kesejahteraan psikologis siswa.
Nah, keempat fungsi tersebut ini saling terhubung dan mendukung terciptanya kesejahteraan psikologi siswa. Selanjutnya, apa sih tujuan layanan yang saya angkat ini? Nah, tujuan dari layanan ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mengenali dan mengidentifikasi pikiran negatif yang muncul saat menghadapi masalah sosial. Yang kedua, siswa mampu memahami bahwa suatu kejadian itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, siswa belajar menyusun pikiran alternatif yang lebih rasional dan realistis. Dan yang keempat, siswa dapat merancang langkah konkret untuk memperbaiki hubungan interpersonal yang sempat terganggu. Dan yang terakhir, siswa menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif dan realistis terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, dengan kata lain ini, layanan yang saya angkat ini tidak berfokus pada pemahaman kognitif, tapi juga pada perubahan perilaku dan cara berinteraksi siswa dalam kehidupan sosialnya. Nah, selanjutnya topik dan sasaran. Topik layanan saya adalah melihat masalah dari berbagai sudut pandang melalui teknik retribution. Sasaran layanan ini adalah satu orang siswa kelas 11 yang memiliki kecenderungan self-blaming, yaitu ketika menghadapi konflik sosial atau kesulitan dalam berhubungan dengan teman sebaya. Kenapa topik ini penting? Nah, karena remaja itu seringkali berpikir hitam putih atau merasa harus sempurna atau merasa gagal total. Padahal dengan teknik retribution ini mereka belajar melihat realitas secara lebih luas dan seimbang. Nah, untuk media dan alat yang saya gunakan yaitu untuk membuat proses konseling lebih menarik dan interaktif, saya menggunakan berbagai media. Nah, ada lembar kerja reflektif yang saya beri nama itu peta pikiran dan perasaan. Yang dibutuhkan itu sticky notes, warna-warni untuk menulis pikiran siswa, spidol, kertas, plano besar untuk aktivitas kelompok kecil, serta kartu afirmasi positif. Nah, apa sih kartu afirmasi? Nah, kartu afirmasi ini digunakan di akhir sesi agar siswa bisa memilih kalimat positif yang lebih yang bisa dipegang setelah konseling, seperti contohnya, aku tidak harus sempurna untuk diterima, atau aku berhak belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan diri sendiri. Nah, dengan media yang variatif ini, siswa itu lebih mudah terbuka, terlibat aktif dalam proses konseling. Selanjutnya untuk langkah-langkah kegiatan. Layanan ini itu berlangsung dalam 3 tahap utama. Nah, tahap pertama itu adalah tahap awal, yaitu selama 10 menit. Nah, di sini saya itu membuka sesi dengan membangun report, misalnya dengan menyapa siswa dan mengajak berbincang ringan. Setelah suasana terasa nyaman, saya menanyakan hal sederhana seperti, akhir-akhir ini nak, ada nggak yang bikin kamu kepikiran terus di sekolah? Nah, pertanyaan seperti itu membantu saya masuk ke inti permasalahan secara alami. Kemudian saya juga bisa menjelaskan tujuan dan alur kegiatan agar siswa ini merasa aman dan tidak merasa dihakimi. Siswa diminta menuliskan satu situasi yang membuatnya merasa bersalah di sticky note. Nah, tahap kedua itu yaitu tahap inti selama kurang lebih 25 menit. Di sini saya itu membantu siswa menuliskan pikiran negatif yang muncul dalam situasi tersebut. Kami lalu berdiskusi siapa atau apa yang disalahkan siswa dan mengapa. Setelah itu, kami itu melakukan proses retribution interaktif. Nah, sticky note yang berisi pikiran dan perasaan itu ditempel di kertas plano bertuliskan penyebab yang mungkin terjadi. Kami kemudian mengeksplorasi berbagai faktor lain yang mungkin berperan seperti kesalahpahaman, emosi orang lain, atau situasi tertentu. Nah, saya juga menggunakan pertanyaan reflektif seperti, kalau kamu melihat dari sisi temanmu, kira-kira apa yang dirasakan waktu itu? Nah, atau apakah ada hal di luar kendalimu yang bisa mempengaruhi situasi itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membantu siswa berpikir lebih luas dan objektif. Setelah itu, kami menyusun pikiran baru yang lebih rasional, misalnya dari aku pasti bikin dia marah. Nah, menjadi mungkin kami berdua salah paham, aku bisa bicara baik-baik nanti. Nah, sesi ini itu ditutup dengan latihan afirmasi positif yang dipilih langsung oleh siswa. Selanjutnya untuk tahap terakhir adalah tahap akhir selama 10 menit. Di sini saya dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil sesi, mencatat hal-hal baru yang disadari siswa, dan membuat rencana tindakan nyata, seperti mengajak teman berbicara dengan tenang atau meminta klarifikasi dengan cara yang baik.
Sesi di akhir ini bisa dikatakan dengan refleksi dan sederhana seperti apa hal baru yang kamu sadari tentang dirimu hari ini, lalu saya memberikan penguatan positif dan menyepakati tindak lanjut bila diperlukan. Nah, selanjutnya evaluasi. Untuk mengevaluasi layanan ini, saya menggunakan dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di mana evaluasi proses ini bisa dilihat dari keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, menuliskan refleksi, dan keterbukaannya dalam berbagi keperasaan. Selain itu, saya juga menilai apakah saya sebagai konselor mampu memfasilitasi sesi dengan empatik dan terarah. Sedangkan kalau evaluasi hasil ini bisa dilihat dari perubahan konkret yang terjadi. Siswa dinilai berhasil jika mampu mengidentifikasi minimal 3 faktor penyebab alternatif selain dirinya, mampu menyusun 2 pikiran baru yang lebih rasional, serta membuat rencana tindakan nyata untuk memperbaiki hubungan sosial. Selain itu, perubahan ekspresi wajah, nada bicara, dan sikap yang lebih tenang juga menjadi indikator bahwa konseling ini berhasil membantu siswa. Nah, selanjutnya juga ada lembar refleksi yang biasa sebagai penutup ini lembar kerja refleksi yang saya bikin ini berjudul Melihat dari Banyak Sudut. Lembar ini berisi 5 langkah reflektif yang sangat sederhana tapi bermakna. Langkah pertama itu siswa menuliskan pikiran awalnya saat masalah terjadi. Langkah kedua, siapa atau apa yang disalahkan. Langkah ketiga, apa faktor lain yang mungkin menyebabkan situasi itu. Langkah keempat, bagaimana cara berpikir yang lebih realistis. Dan langkah terakhir, tindakan nyata apa yang akan dilakukan setelah sesi ini. Nah, melalui reflektif ini, siswa itu belajar bahwa setiap peristiwa bisa dipahami dari berbagai sudut pandang. Dengan berpikir lebih realistis dan seimbang, siswa dapat membangun kepercayaan diri, memperbaiki hubungan sosial, dan yang terpenting bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, jadi melalui layanan konseling individu dengan teknik retribution ini, siswa itu bukan hanya belajar memahami kesalahannya, tapi juga belajar menerima diri dan melihat masalah secara lebih luas. Layanan ini diharapkan dapat membantu siswa keluar dari siklus menyalahkan diri sendiri, serta menumbuhkan pola pikir positif dan sehat dalam menghadapi kehidupan sosial di sekolah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai rancangan atau RPL yang saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.